Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga siang hari ini dalam keadaan sehat ya. Semua aktivitas yang sahabat harapan akan lakukan semoga berjalan sesuai harapan dan juga sesuai keinginan. Jangan lupa teman-teman subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa, follow di semua sosial medianya di Instagram, Twitter, Facebook, dan juga TikTok ya. Sudah hadir narasumber Faiz di siang hari ini di tengah jadwal beliau yang luar biasa padat ya. Akan langsung saja Faiz perkenalkan. Beliau adalah Kang Standius Bara Prima yang merupakan founder dari Bara Foundation. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman gamer ini. Halo semuanya. Perkenalkan saya Bara. Yes, ini luar biasa teman-teman. Selama 30 menit ke depan insya Allah Faiz bersama dengan Kang Bara akan membahas tentang tema kita di siang hari ini, soal mengintip peluang dan tantangan masa depan atlet e-sport di Indonesia. Kang Bara, kalau kita lihat kan perkembangan teknologi terutama games ya, game online ini semakin hari semakin melesat gitu. Yeah. Kalau dari kacamata Kang Bara sendiri sejauh ini sebenarnya peluang dan tantangan terutama di Banten sendiri untuk atletnya, masa depannya cerah nggak sih kalau jadi atlet e-sport? Kalau itu sebenarnya aku di e-sport ini bukan sebagai pelaku tapi sebagai apa ya? Penyelenggara kali ya, gitu. Jadi kalau dari kacamata aku sendiri, e-sport ini sekarang ini sedang menjanjikan, gitu. Jadi kalau kita tahu juga banyak turnamen-turnamen sekarang yang standarnya itu udah dari nasional sampai internasional, gitu. Dan juga kemarin Porprov aja di Banten ada tuh untuk e-sport juga, gitu. Jadi benar-benar sekarang di Indonesia sudah dianggap lah gitu. Yes, ini luar biasa karena e-sport teman-teman sekarang sudah masuk, kemarin masuk Asian Games, masuk SEA Games, bahkan nanti akan masuk Olimpiade ya, Kang Bara ya. Dahsyat ini. Kalau kita melihat ini bagaimana teman-teman muda terutama di Serang ini kan banyak banget yang ingin menjadi atlet e-sport, terutama atlet-atlet yang kalau kita lihat kan pendapatannya luar biasa ini, Kang Bara. Kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal seberapa menjanjikankah ini untuk misalkan fokus di atlet e-sport ini seperti apa peluangnya, Kang Bara? Kalau peluang sebagai atletnya itu ini sejujurnya saya juga bukan belum terlalu masuk ke dalam e-sport banget nih. Cuman karena baru-baru ini saya akan menyelenggarakan turnamen e-sport bersama teman-teman e-sport Kota Serang. Jadi yang saya lihat sampai saat ini itu menjanjikannya itu sampai di titik yang mungkin teman-teman dari atlet e-sport sekarang udah bisa cari makan dari situ kan ya. Betul. Karena seperti aku tadi bilang, turnamen-turnamen sekarang tuh udah sering. Jadi juga banyak mereka yang cari makan atau dari hobi gitu ya. Karena kita lihat kan e-sport ini kan backgroundnya kan game gitu. Jadi mereka benar-benar cari cari nafkah atau sampai cari makan tuh dari situ gitu. Kalau di Banten sendiri ini Kang Bara, kalau kita bandingin dengan daerah-daerah lain, semisal kayak Jawa Barat, mungkin Jawa Timur atau Jawa Tengah, atletnya sudah bisa berkompetitifkah dengan daerah-daerah lain atau memang Banten masih agak tertinggal nih dari sisi kompetensi atletnya? Kalau dari kompetensi atletnya itu kalau Banten sekarang sudah bisa bertanding lah dengan daerah lain, karena kalau kita lihat juga atlet-atlet di Banten ini juga sekarang sudah banyak prestasinya juga gitu. Dan juga yang saya tahu juga sekarang udah banyak klub-klub atau tim-tim yang mulai ikut turnamen di tingkat-tingkat nasional juga gitu. Siap. Jadi memang kalau dari atletnya sendiri sudah bisa berbicara lebih banyak lah ya. Nggak cuma bisa main di Banten doang gitu. Ini kan luar biasa teman-teman, semakin hari banyak teman-teman anak-anak muda terutama yang ingin menjadi atlet e-sport ya, karena memang peluangnya kemudian juga
sangat menjanjikan, terlebih kalau bisa difokusin menjadi juara ini luar biasa hadiah yang akan diberikan teman-temannya ini dahsyat, apalagi nanti akan masuk di Olimpiade, tentu ini akan menjadi peluang yang luar biasa. Nah, kalau tadi kita berbicara Indonesia, kalau untuk dunia sendiri atlet-atlet timnas e-sport ini seperti apa sih Kang Bara? Kalau kemarin aku sebenarnya kurang mengikuti juga, cuman kemarin yang baru Indonesia sebagai tuan rumah oleh perlombaan namanya M4. Nah, itu turnamen di mana tarafnya itu dunia gitu. Dan di M4 kali ini Indonesia sebagai tuan rumahnya. Dan juga kemarin sempat aku lihat juga kalau nggak salah Indonesia itu di ranking berapa ya kalau nggak salah? Di ranking keempat atau lima gitu. Nah, untuk dunia. Wush, dahsyat. Dan juga ada 2 tim ya yang ikut di M4 itu. Siap. Jadi memang kemarin menjadi tuan rumah ya. Ini dahsyat. Indonesia semakin hari semakin keren aja nih. Jadi tuan rumah. Insya Allah jadi tuan rumah bentar lagi nih, tuan rumah Piala Dunia ya. Tapi U20. Kang Bara, artinya kalau kita berbicara tentang game online atau e-sport, tentu banyak teman-teman yang ingin menjadi atlet secara profesional. Tapi kebanyakan teman-teman terbentur dari dukungan keluarga biasanya kan kalau ingin fokus itu kan harus benar-benar latihannya ini luar biasa. Tapi banyak juga orang tua yang udahlah nggak usah menjadi atlet e-sport, mendingan jadi PNS atau kerja di perusahaan-perusahaan yang besar. Ini bagaimana tanggapannya Kang Bara? Banyak orang tua yang masih menginginkan anaknya untuk tetap bekerja secara normal. Mohon maaf, udah kayak jadi PNS atau jadi di perusahaan. Udah nggak usah jadi aja atlet e-sport. Padahal peluangnya luar biasa ya Kang Bara. Betul. Gimana tanggapannya? Kalau tanggapan aku sendiri sih mungkin memang si e-sport dan juga game sekarang masih di underestimate ya sama kalangan senior mungkin ya. Tapi untuk sekarang generasi-generasi yang sekarang menggeluti game ini juga sekarang juga udah banyak sih yang dapat support dari keluarga, karena sekarang juga informasi dari internet dan juga penyebaran informasi yang yang masif, kayak misalkan game tuh sekarang dihargai loh di Indonesia ini. Jadi banyak juga jebolan-jebolan gamers yang terkenal dan juga punya mungkin kalau dari sisi bisnisnya tuh mungkin kalau dari dia bisa membranding diri sendiri sebagai gamers yang hebat, mungkin dari situ dia bisa buka bisnis gitu kan, yang mungkin nanti kayak contohnya nih ada Just No Limit gitu kan. Dia kan sebenarnya gamers tapi ke YouTube juga gitu. Jadi dia udah punya nama, terus juga kalau dia udah punya nama mau bisnis apa aja kan gampang gitu ya. Ya mungkin kalau om-om tante-tante yang papa mamahnya yang punya anak-anak sekarang lagi lagi suka games gitu, mungkin jangan dilarang tapi lebih diarahkan lah gitu. Lebih diarahkan ya. Karena kalau diarahkan ini nggak cuma sekedar main, nggak cuma sekedar hobi, tapi nanti bisa hobi yang menghasilkan cuan kan. Ini dasar. Nah, Kang Bara, artinya tadi banyak juga mungkin salah satu faktor kelemahannya banyak teman-teman atlet yang mohon maaf jarang sekali didukung oleh keluarga. Kalau Kang Bara melihat di Kota Serang, di Provinsi Banten sejauh ini dukungan dari pemerintah seperti apa sih terkait teman-teman di e-sport ini? Dukungan dari pemerintah sebenarnya kalau sekarang kalau kita lihat di Banten khususnya Kota Serang itu sudah ada yang namanya organisasi ya. E-sport. Organisasi e-sport itu yang mewadahi atlet-atlet baru ya di Kota Serang itu. Dan juga kalau saya lihat juga dukungan pemerintah sekarang sudah sudah ada lah gitu untuk teman-teman yang mau masuk ke dunia e-sport itu. Siap. Jadi memang dukungan sudah terus diberikan ya. Dan teman-teman sekarang e-sport sudah ada wadahnya, ada e-sport Indonesia gitu ya. Ada e-sport Kota Serang, e-sport Kabupaten Serang, e-sport Banten, teman-teman dan lain sebagainya. Kang Bara suka main game online berarti ya? Saya hobi aja. Hobi, siap. Biasanya main apa? Mobile Legend? Mobile Legend dulu.
Sekarang sih lagi sukanya PUBG. Siap. Bercita-cita mau jadi atlet juga atau enggak? Main Enggak belakang sih, layar aja? main belakang layar aja. Kenapa? Kenapa nggak mau jadi atlet? Karena sadar mungkin kayaknya yang lebih muda aja deh. Karena apa ya, kalau saya backgroundnya tuh mungkin kalau games tuh nggak terlalu yang harus apa ya, harus menang. Karena saya kalau main game emang bener-bener yang cuma untuk lagi penat nih mungkin main kali satu game atau permainan itu juga saya juga nggak jago-jago kalau PUBG. Karena nggak diseriusin. Iya. Kalau saya kalah, ayo udah saya tutup aplikasi. Jadi download, kalau kalah langsung di delete aplikasinya. Siap, sekarang lagi fokus di PUBG berarti ya? Iya. Siap, berarti udah nggak bercita-cita jadi atlet aja? Belum kali ya. Siap. Nah, kalau pertanyaan Faiz berikutnya soal Kang Bara di tengah jadwal Kang Bara yang padat mungkin dan aktivitas juga yang luar biasa sibuk, cita-cita pribadi jadi apa sih sebenarnya Kang Bara? Cita-cita pribadi sih yang terdekat ini mungkin apa ya? Saya sebenarnya pengen apa ya, mewakili suara-suara teman-teman dari pemuda-pemuda Kota Serang untuk melaju di legislatif gitu sebenarnya. Semoga dilancarkan. Amin. Amin, gitu. amin, semoga, karena kalau kita punya niat baik, insya Allah teman-teman Tuhan pasti kasih jalan ya teman-temannya. Apalagi kita punya semangat yang juga luar biasa untuk membuat Kota Serang lebih baik lagi. Tapi kalau kita lihat Kota Serang ini rasanya dari hal apapun gitu ya, Kang Bara, dengan tidak mengecilkan Kota Serang itu sendiri, baik dari fashion, industri kreatif, kemudian juga apapun itu, rasanya kita agak selalu tertinggal dengan kota-kota besar kayak Bandung, Surabaya, Semarang. Sependapatkah dengan apa yang Faiz katakan? Sependapat. Gimana tanggapannya Kang Bara? Iya, kalau itu sebenarnya saya setuju banget karena saya ini backgroundnya kan anak kolong, anak tentara gitu ya dulu. Jadi saya tuh pernah berpindah-pindah kota. Betul. Dan juga saya melihat culture di setiap kota tuh beda-beda gitu, dan sempat saya dari Bandung terus Serang terus ke Jakarta, ke Serang lagi gitu. Melihat nih emang ada perbedaan di mana kalau misalkan di Jakarta kan mungkin akses itu lebih gampang, semuanya tersedia. Mungkin di Serang ini permasalahannya masih itu ya, masih apa namanya, fasilitas di sini juga masih kurang gitu. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang Serang ini anak mudanya udah mau bergerak gitu. Betul. Jadi nggak nungguin pemerintah, nggak nungguin bantuan apa, tapi mereka yaudah yuk gitu. Kayak contohnya cuma dari apa namanya, obrolan di kafe aja, nanti kita bikin ini yuk, nanti bikin ini jadi gitu. Ya kerennya sih Kota Serang sekarang anak mudanya udah mulai mau bergerak lagi. Siap, dan kompak ya anak muda Kota Serang untuk membuat Kota Serang, dan yang membuat kompak harus anak-anak muda juga. Iya dong, harus. Kang Bara, tentu di tengah jadwal Kang Bara yang padat, untuk sekedar rilis stres, untuk melepas stres, ada hobi dong. Selain main game, hobinya apa sih? Mungkin mancing. Hobi, aku sebenarnya suka sama yang namanya musik. Tapi nggak yang pemain musik, tapi lebih ke nyanyi kali ya, kayak karena dulu tuh apa ya, suka aja gitu musik. Terus juga selain itu juga suka edit video, bikin konten gitu-gitu. Tapi ya gitu sih, apa nggak diseriusin, jadinya ya tersimpan di laptop aja gitu. Jadi suka nyanyi ya Kang Bara ya? Lagu yang paling sering dinyanyi kan lagu apa sih biasanya Kang Bara? Aku dan ini pasti di kamar mandi dinyanyi. Lagu-lagu ya yang lagi hits-hits aja lah gitu. Boleh refnya aja Kang Bara. Lagu apa tulus deh. Pasti tahu. Apa? Hati-hati di jalan juga. Enggak mau kasih Faiz challenge. Kang Bara, artinya udah berapa lama tinggal di Serang? Saya itu lahir di Serang. Terus apa namanya, cuma numpang lahir, habis itu dibawa papa lagi ke Bandung. Bandung kelas 4 SD, pindah ke Serang lagi. Cuma 2 tahun, habis itu pindah ke Jakarta 3 tahun. Terus SMP sampai lulus SMA di Serang. Artinya terus, sudah kenal banget dengan Serang. Iya, betul. Faiz mau kasih challenge, siap?
Boleh. Ini karena asli orang Serang, lahir di Serang meskipun sempat menclok-menclok ke Betul. daerah lain ya. Ini harus tahu Kang Bara 5 makanan khas Serang. Kalau nggak tahu 5 makanan khas Banten deh harus tahu. 1. Udah pasti emping. Emping boleh. Udah pasti 2. ya. Terus rabek. Rabek 2. 3. Terus sate bandeng. Sate bandeng 3. Apa lagi ya? Ayo harus tahu 5 doang ini. Apa ya? Sudah nilainya 60 teman-teman. Iya, udah. Aduh, itu baru challenge yang pertama, masih ada challenge berikutnya. Sebutkan 5 tempat wisata di Banten. Suka jalan-jalan dong. 5 wisata. Nah, 1 di Banten. Pantai Anyar udah pasti. 2. Tanjung Lesung. Tanjung Lesung, boleh 3. Terus ada yang bukit itu loh. Warwangi. Iya itu. Oke, 3. 4. Terus ada di Tangerang tuh ada apa namanya? Yang bekas itu loh. Yang aku juga pre-wedding di sana. Hah? Oh iya, Bukit Godzilla ya? Godzilla. Iya, itu. 4, satu lagi. Terus satu lagi. Dekat-dekat di Kota Serang. Banten Lama. Banten Lama. Oke, siap. Artinya Kang Bara ini lulus ya. Tahu 5 tempat wisata di Banten, tapi tadi kuliner sempat nggak tahu tuh Iya. jawab dua. Kang Bara, artinya kan kalau kita ngomongin Banten sama dengan biasanya identik dengan debus ya. Ngomongin debus identik dengan Banten gitu kan. Karena Banten dan debus rasanya sulit banget dipisahkan nih. Udah lama tinggal di Banten dan biasanya orang di Banten mah udah kebal-kebal. Iya. Siap, kita coba sekarang. Boleh? Teman-teman panitia sudah nyiapin golok, pisau, dan silet. Oke. Oke, Setelah boleh. break ya kan kita coba teman-teman. Kang Bara akan langsung memperagakan debus ya. Siap Kang Bara ya? Udah gak berdarah kayaknya nih. Siap, setelah yang saat ini tetap di podcast Las Harpa. Yes, terima kasih banyak sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di sini dan juga Kang Bara di program podcast Las Harpa tentunya. Tadi sempat kepotong, gimana? Mau dicoba atau nanti Kang Bara? Nanti aja deh. Belum sampai ke level itu. Kalau mau kita coba bisa nih teman-teman. Enggak deh, nggak usah. Merah darahnya ya. Siap Kang Bara, ini Faiz juga dapat kabar Kang Bara akan mengadakan turnamen Bara Prima Cup. Ya, Ini betul. hadiahnya luar biasa teman-teman sahabat harapan, sampai 20 juta rupiah itu uang tuh Kang Bara. Iya dong. Boleh bisa dijelaskan mekanisme perlombaannya seperti apa, syarat dan sebagainya Kang Bara untuk di Bara Turnamen Cup ini? Oke. Jadi Bara Prima Cup ini adalah apa ya? Satu program dari saya juga punya yayasan nih namanya Bara Foundation. Yes. Jadi memang salah satu program kerja kita juga nih untuk mendukung kegiatan-kegiatan kepemudaan di Kota Serang ini. Nah, salah satunya adalah e-sport ini. Yes. Nah, kita melihat e-sport ini kan juga sudah mulai dikenal dan juga disukai oleh masyarakat Kota Serang. Yes. Pemuda-pemudanya juga sangat antusias. Nah, makanya kita buat yang namanya Bara Prima Cup ini. Yes. Nah, itu apa aja kita gamenya itu ada PUBG dan PUBG. juga Mobile Legend gitu. PES nggak ada Kang Bara? Nanti kali ya. Soalnya Faiz bisanya PES doang nih. Oh, gitu. Dan biasanya makainya Real Madrid nih. Karena oke. sekarang Ronaldo pindah ke Al Nassr, pakai Al Pindah. Nassr sekarang. Iya, jadi kalau apa namanya kegiatannya itu nanti kita akan dilaksanakan tanggal 11-12 Maret gitu. Maret. Siap. Jadi masih lama nih ya. Masih lama, masih Syaratnya bisa apa buat aja sih Kang latihan. Bara? Selain harus jago tentunya ya. Syaratnya udah pasti harus Apakah berdomisili harus di orang Kota Serang? Oh, Ya. siap. Nggak Serang boleh Raya, berarti. Serang Raya. Nggak boleh berarti tuh mohon maaf kayak Cilegon. Kalau Cilegon itu masih masuk Serang Raya, jadi masih boleh. Masih boleh, siap. Serang, Cilegon, terus Rangkas ya, itu boleh lah. Boleh. Berarti kalau orang Bangladesh, Filipina, Itu mungkin udah ada kali di sana. itu udah pasti nggak bisa gitu ya. Nggak bisa. Misalkan orang Bangladesh lagi liburan nih ke Serang, Iya. kebetulan beliau jago main PUBG, mau daftar di Bara Prima Cup, udah nggak bisa Nggak otomatis. bisa. Ini mah khusus orang Banten lah ya gitu ya. Ya, karena kita memang tujuannya itu untuk kenapa kita memperkecil zonanya, karena kita
lihat nih kalau misalkan pemain-pemain Serang atau lokal kita tuh, kalau misalkan dilihat apa ya, mungkin kalau misalkan ada apa namanya peserta yang dari luar gitu, mungkin kayak wah apa ya, nyalinya mungkin belum dapat gitu ya, jadi takutnya nanti malah kayak kan kita pengennya ini berbuat untuk Kota Serang, jadi ya kita pengen memajukan apa anak-anak di Kota Serang aja dulu luar lah, biasa gitu. Ini teman-teman registrasinya ada biaya pendaftaran? Registrasinya hanya 50.000 per tim. 50.000 per tim, dan teman-teman kalau mainnya jago bisa bawa pulang 20 juta. Bener. Ya. Total itu lumayan. Beli cilok segimana itu ya Kang Bara? Abang-abangnya bisa pulang. Siap. Ini didukung sama siapa aja Kang Bara, mungkin bisa disebutkan untuk Bara Prima Cup di bulan Maret ini. Kalau Bara Prima Cup ini sampai saat ini masih dari Bara Foundation aja gitu. Dan kedepannya sih kita juga masih membuka untuk bekerja sama dengan sponsor-sponsor dan juga apa namanya instansi-instansi yang mau kerja sama kita juga nggak masalah. Siap. Ini baru Bara Prima doang sendirian. Bener. Juta. Kebayang kalau sponsornya ada 50. Hadiah kemungkinan kalau next nanti sampai dengan di bulan Maret banyak yang support acara Bara Prima. Hadiahnya bisa berubah atau tetap di 20 juta? Mungkin bisa berubah. Pasti berubah lebih tinggi ya? Iya dong. Siap. Ini teman-teman, jadi silakan yang hobi banget main game online, di bulan Maret Bara Prima Cup mengadakan turnamen. Ini PUBG dan Mobile Legend, teman-teman. Silakan teman-teman follow di Instagramnya di mana Kang Bara? Ada di Ini Bara Foundation. Ini Bara Foundation, teman-teman, segala informasi dapatkan di sana ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa ikuti perlombaannya di bulan Maret. Itu di mana lokasi tepatnya Kang Bara? Saat ini masih yang kita usahakan sih venue-nya di Gor Maulana Yusuf di Kota Serang. Siap, karena itu bisa menampung banyak. Iya, betul. Banyak ya. Jangan di tengah jalan, jangan juga ya, nggak ganggu lalu lintas. Ini turnamen pertama yang Kang Bara lakukan atau memang sebelumnya sudah pernah Kang Bara lakukan? Sebelumnya itu kita memang ada turnamen tapi bukan e-sport. Jadi kita memang sebelumnya ada turnamen catur, terus juga kita sempat mendukung volley di tak-takan, terus juga ada perlombaan kemarin marching band, terus juga ada lomba renang, pokoknya macam-macam lah kita. Macam-macam, siap. Kalau untuk turnamen ini ada jumlah maksimum peserta Kang Bara atau memang ditampung sebanyak-banyaknya? Yang daftar 1.000 tim nggak apa-apa? Kayaknya itu bakal seminggu kan. Atau ada jumlah batas? Maksimal 64 tim. Terbatas teman-temannya. Hanya 64 tim. Lebih dari itu mohon maaf gitu ya. Mungkin nanti bisa ikut Bara Prima Cup yang kedua ya. Iya, betul. Sesi kedua tahun 2029 ya Kang Bara. Masih lama. Jadi silakan teman-teman, karena slotnya terbatas hanya 64 dan ditunggu sampai dengan bulan Maret. Sejauh ini sudah ada berapa banyak Kang Bara yang regis? Sudah berapa banyak teman-teman? Berapa? 24 udah hampir 30% lebih itu Kang Bara. Ayo. Kalau dari batas usia Kang Bara ada minimal 2 tahun gitu. Usia sih 2 tahun kayaknya nggak boleh. Kita sih karena apa ya, kita nggak mau turnamen ini dilihat ecek-ecek, jadi kita pengennya tuh ini kita mencari bibit-bibit yang memang bagus gitu. Jadi kita menekan di usia 17 ya, 17 tahun ke atas. 17 gitu. Tahun ke atas, ada maksimumnya usianya? Maksimumnya nggak ada sih. Kalau nggak dibatasin takut yang 95 tahun pengen boleh. Kalau nggak tremor ya. Biasanya tremor. Jadi memang usianya 17 tahun dan maksimumnya tidak dibatasi. Artinya buat para orang tua yang hobi, karena kan main game online nggak cuma anak-anak muda ya, banyak yang udah sepuh juga, yang udah 40-50 tahun juga masih tetap hobi. Bisa banget. Betul, bisa banget, tapi yang minimal adalah 17 tahun. Soalnya kalau nggak dibatas takut yang 6 tahun setengah ikut repot juga ya. Lagi main dipanggil maknya beli bawang. Siap Kang Bara, artinya kalau ini berjalan dengan sukses nanti di bulan Maret, kemungkinan akan ada Bara Cup Prima berikutnya atau seperti pasti apa? Kita sih karena ini dibilangnya program kerja, jadi kita berharap di tahun-tahun selanjutnya kita akan adakan lagi. Gitu. Yang pasti ini teman-teman akan terus mendukung bagaimana teman-teman muda di Kota Serang untuk terus berprestasi, karena berprestasi nggak melulu dari satu hal, tapi lewat e-sport ini juga bisa teman-teman
teman-teman bisa berprestasi ya, karena bisa lombanya nanti naik level tuh dari Banten kemudian ke tingkat nasional bahkan internasional. Kang Bara, terima kasih banyak sudah ngobrol-ngobrol bareng Faiz di sini. Nggak kerasa teman-teman 30 menit sudah. Mungkin terakhir apa yang ingin Kang Bara sampaikan untuk tim yang selama ini sudah di belakang layar bersama Kang Bara, teman-teman di Bara Foundation, seperti apa, silakan. Ya, kalau saya sih, nah itu juga saya ingin terima kasih untuk teman-teman di belakang layar saya, teman-teman. Oh ya, ada B320 ya, B320 Sport juga bekerja sama dengan Bara Foundation juga. Jadi saya berterima kasih dan juga mohon dukungannya untuk nanti kita melancarkan event-event yang akan kita buat nanti. Siap, ya mohon dukungannya dan terus bekerja Betul. dan juga bergerak ya Kang Bara. Yes. Harus terus ya teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan lupa teman-teman subscribe ya, dan juga teman-teman follow di akun Instagramnya ini Bara Foundation. Faiz pamit, Kang Bara pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.